pemilihan legislatif tingkat Kabupaten Bandung Barat masih menunggu waktu 1,5 tahun lagi, namun para calon unggulan dari masing-masing partai saat ini sudah mulai menampakkan diri khususnya dalam menggalangan dan menggali potensi di lapangan, terutama menyerap apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk dituangkan ke dalam visi dan misinya masing-masing bakal calon anggota dewan, seperti halnya HM Bahtiar AB yang sempat diwawancara Berita 7. Pria kelahiran Bandung tanggal 19 Mei tahun 1993 dengan alamat Pondok Pesantren Raudatul Ulum Cisasawi, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, salah seorang jebolan pesantren siap untuk bertandang di pemilihan legislatif tahun 2024 dari Partai Demokrat. Selain berprofesi sebagai kepala sekolah, juga pengajar santri di Pondok Pesantren Raudatul Ulum pimpinan Haji Ubaidillah, penceramah tersohor. Saat ini Bahtiar tercatat sebagai balon anggota dewan dari Dapil 3, yaitu Kecamatan Cisarua, Parompong, dan Lembang. Baik para pemirsa semua, kita simak wawancara khusus. Ya, selamat pagi para pemirsa Berita 7. Hari ini kita sedang berada di Pesantren Raudatul Ulum, pimpinan Kiai Haji Ubaid. Nah, hari ini saya mencoba untuk menggali sebuah potensi di dalam rangka pemilihan calon anggota dewan. Walaupun memang kitaran waktu masih panjang, kurang lebih sekitar 1 atau 1,5 tahun ke depan. Nah, di sebelah saya ini adalah Pak Bahtiar. Nah, ini Pak Bahtiar ini kebetulan adik daripada pemilik pesantren Raudatul Ulum. Kita coba bincang-bincang terkait dengan rencana pencalonannya untuk menjadi anggota DPRD. Oke, lebih lanjut kita akan coba sapa dulu beliau. Oke, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, baik sekali Pak. Ini hari ini kita mencoba untuk wawancara eksklusif ya. Alhamdulillah. Dalam rangka pencalonan ke depan. Sebelum kita lanjutkan Pak, barangkali bisa diperkenalkan dulu ya. Nama, terus aktivitas sehari-hari, dan terutama mungkin dalam rencana ke depan. Silakan Pak. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Muhammad Bahtiar Ali Basya, bisa dipanggil nama panggilan saya Kang Bahtiar, Pondok Pesantren. Saya tinggal sekarang domisili di pesantren Bapak. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih dari 2016 ikut mengabdi kepada santri, membantu kakak saya Kang Ubay untuk pengelolaan manajemen pesantren, baik itu pengajaran di pesantren dari 2016 sampai sekarang. Saya juga ikut terus membantu beliau dalam pengembangan pondok pesantren seperti itu. Ya. Oke pemirsa, tadi perkenalan yang sangat singkat tetapi mungkin bisa bermanfaat buat para pemirsa Berita 7 di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali terkait dengan maksud dan tujuan daripada pencalonan. Nah, ya. Pak Bahtiar atau Kang Bahtiar ya yang lebih di, yang kira-kira bisa dijelaskan nih apa sih maksud dan tujuannya ya. Dan dari partai mana ini? Iya. Insya Allah saya kemarin sudah mendaftarkan diri untuk menjadi DPRD. Balon. Anggota DPRD dari Kabupaten Bandung Barat. Insya Allah dari Dapil 3 melalui Partai Demokrat. Melalui Partai Demokrat, tidak lain tidak bukan tujuan saya yang pertama, saya ketika ditawari oleh beberapa pendukung, oleh keluarga dan lain sebagainya, saya harus meluruskan niat bahwasannya niat saya untuk mencalonkan diri sebagai DPRD ini, anggota calon DPRD ini, yaitu untuk mengabdi kepada masyarakat khususnya. Ya, tidak lain tidak bukan untuk menjadi penyampai atau penyambung aspirasi masyarakat khususnya yang ada di masyarakat luas, khususnya di Dapil 3. Kebetulan saya di Dapil 3 Cisarua, Parompong, Lembang, untuk kita ambil nanti godok ya kerana yang lebih atas. Ya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan sudah maksud dan tujuan. Aktivitas Kang Bahtiar ini apa nih sehari-hari? Alhamdulillah, tadi sudah saya sebutkan di sini di awal. Saya pertama dari 2016 mengabdi di sini ke pondok pesantren ini kepada santri di sini, yang tidak lain tidak bukan pertama-tama yang mengajar. Ya. Saya mengajar, ikut merintis sekolah formal yang ada di pondok pesantren Raudatul Ulum ini, kemudian juga mengaji setiap sore. Mungkin saya setelah
di sekolah. Kebetulan saya menjadi kepala sekolah kepala sekolah ya. Ya, saya menjadi kepala sekolah formal juga di pondok pesantren ini. Setelah menjadi kepala sekolah, menjalankan aktivitas sebagai kepala sekolah, malamnya saya ikut mengajar pesantren ya. Nah, oke, tadi ini sangat menarik sekali nih. Tadi kan disinggung bahwa dengan latar belakang sebagai pendidik. Nah, kalau boleh tahu nih, melihat secara keseluruhan di Kabupaten Bandung Barat ini pendidikannya sudah pencapaian berapa persen ini kira-kira? Pendidikan di Bandung Barat memang kebetulan saya kemarin juga masih sempat mengobrol dengan beberapa masyarakat, baik masyarakat yang dekat, khususnya yang ada di wilayah saya sendiri, Bapak. Dalam ranah umur wajib belajar itu masih banyak yang terputus sekolah. Terlepas dari anak tersebut pesantren atau tidak ya, tetapi dari yang masyarakat di sekitar sini pun masih banyak yang terputus sekolah. Nah, betul. Gimana terus lanjut? Jadi memang banyak sekali alasannya. Yang pertama karena memang terbentur ekonomi, banyak sekali memang karena pergaulan dan lain sebagainya. Itu menjadi tugas kita. Betul. Bagaimana untuk menghidupkan kembali kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Ya. Karena memang pendidikan adalah jantungnya dari suatu bangsa. Ya, luar biasa pemirsa. Ternyata memang punya cita-cita yang sangat begitu tersentuh hati. Nah, ini kalau melihat nanti seandainya Pak Bahtiar ini terpilih menjadi menjadi anggota dewan nanti, tentunya menjadi penyampai aspirasi. Nah, kira-kira dengan melihat kondisi seperti ini, apa nih upaya yang akan kita dilakukan? Upaya-upaya yang dilakukan, insya Allah dari ranah pendidikan ya Pak. Ya, kita mungkin harus lebih menggiatkan lagi sosialisasi terhadap sekolah-sekolah. Kebetulan di sekolah kami di Pondok Pesantren Raudatul Ulum ini Pak, untuk anak yatim piatu itu gratis ya Pak. Jadi yang memang kekurangan biaya pun di sini kami gratiskan. Jadi ya bagaimana caranya agar sekolah itu tidak menjadi sesuatu hal yang mahal, mahal bagi masyarakat luas. Itu kita bagaimana nanti kita cari solusinya bersama, mungkin dari pendidikan yang memang semua wajib merasakan pendidikan ya 12 tahun. Jadi artinya harapan memang seperti itu. Tapi jadi kalau walaupun hari ini belum menjadi anggota dewan Pak, kalau seandainya ada warga masyarakat khususnya di tadi Parompong, Dapil ya, Parompong, Cisarua, Lembang, kalau yang tidak mampu sama sekali ini kira-kira gimana nih? Ada penyampaian di masyarakat? Silakan langsung saja datang ke pondok pesantren kami, jadi semuanya kami gratiskan biayanya, baik itu dari akomodasi, konsumsi sehari-hari beliau, para santri, itu sehari-hari baik biaya sekolah, biaya pesantren ini sudah digratiskan. Jadi anak-anak tinggal duduk nyaman, tidur nyaman, belajar dengan nyaman di pesantren, tidak perlu memikirkan bagaimana biaya. Ya itu berlaku untuk semua kabupaten ya? Atau di luar kabupaten juga? Di luar kabupaten pun banyak. Kebetulan kami santri yang paling jauh itu ada dari Palembang. Ya, jadi semuanya juga kemarin saya ngobrol dengan beberapa wali santri yang dari Ngamprah yang memang ekonominya sangat terbatas. Betul. Ya, sangat bersyukur sekali dengan adanya pondok pesantren ini dan dengan adanya sekolah di pondok pesantren ini. Beliau anaknya sudah kurang lebih 4 tahun sekolah di sini dari awal SMP, sekarang kelas 1 SMK di sini. Nah, oke pemirsa, satu kesempatan ini yang baik dalam rangka meningkatkan daya minat warga masyarakat, terutama orang yang tidak mampu, barangkali yang putus sekolah ataupun yang apapun bentuknya, mulai dari tingkatan SMI ya, SD, SMP, SMA, itu silakan untuk bisa langsung menemui Kang Bahtiar atau paling tidak datang ke pesantren Raudatul Ulum untuk ada sebuah proses proses untuk belajar dengan gratis. Nah, ini kesempatan buat warga masyarakat khususnya yang ada di Dapil 3 ini, Cisarua, Lembang, Parompong, silakan untuk menghubungi. Nah, tadi Pak, ini kan informasi ini sangat menarik nih. Nah, kemungkinan ini belum banyak yang tahu tentang pendidikan karena tadi versi pendidikan itu biasanya mahal, kan itu. Tapi ini ada solusi ya buat. Nah, terkait dengan tadi pencalonan, kira-kira sampai sejauh mana nih agar kita bisa terwujud dan bisa terpilih menjadi anggota atau punya resep apa nih agar warga masyarakat itu bisa memilih kita? Ini apa kira-kira? Resepnya kebetulan saya juga dicalonkan dari
inisiatif dari banyak warga dan keluarga. Jadi didorong ya, iya, betul, didorong dari masyarakat agar bisa mewakili, khususnya dari daerah kami di sini. Di Cianjuang memang belum ada perwakilan daerah yang mewakili di Cianjuang di tingkat atas. Jadi ya insya Allah dengan saya insya Allah akan bersilaturahim dengan menjelaskan bagaimana nanti visi misi saya ke depannya kepada masyarakat. Bagaimana seharusnya nanti DPRD mengayomi masyarakat menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat. Ya. Nah, selain dari pendidikan, kira-kira menurut pandangan Pak Bachtiar sebagai calon dewan, apa nih yang akan diberikan kepada masyarakat kalau nanti terpilih menjadi anggota dewan? Kira-kira jika saya sudah terpilih menjadi anggota dewan, saya juga harus melihat Bapak ya, kebutuhan dari setiap wilayah itu apa. Saya juga harus meneliti, kadang misalkan seperti sekarang di Cianjuang itu misalkan berbasis perkebunan atau pertanian. Kita juga harus melihat dari satu daerah misalkan itu UMKM apa yang sedang berjalan misalkan. Ya, jadi kita harus meneliti dulu dari sekarang, yang nantinya kedepannya ya kita galangkan ekonomi masyarakat tersebut, Bapak. Jadi karena ya mau tidak mau ekonomi itu adalah nomor satu, Pak. Nah, ini satu lagi nih, sebenarnya banyak sih persoalan yang ada di masyarakat. Betul. Khusus di Dapil 3 ini banyak sekali memang persoalan. Tapi ini ada satu nih yang boleh saya minta pendapat terhadap Pak Bachtiar sebagai calon anggota dewan. Pak, ini kan masyarakat ini sekarang ini dalam posisi tercekik ekonomi ya. Betul. Artinya banyak lintah darat yang memang seolah-olah dia bisa menghalalkan segala cara. Nah, kira-kira nanti solusi untuk terbaik bagi masyarakat, terutama dari anggota dewan ini kalau seandainya nanti terpilih, untuk menetaskan atau untuk menghilangkan daripada yang namanya tadi bank keliling ataupun rentenir dan sebagainya, kira-kira apa nih yang akan menjadi terobosan ke depan ini? Untuk hal tersebut ya Pak, kita harus bersosialisasi dengan dan berkoordinasi juga mungkin ya nantinya dengan entah itu kepala desa tempat, dengan nantinya kita mengarahkan kepada aparatur pemerintah dari yang terbawah sampai yang teratas untuk ya berjuang memerangi hal tersebut. Yang kalau Bapak bilang kan lintah darat, sambil ya karena memang mungkin masyarakat juga karena terbentur ekonomi itu ya Pak, sambil jadi terpaksa masuk ke dalam lingkaran tersebut gitu. Jadi ya kita harus menyadarkan juga kesadaran masyarakat terhadap kurang baiknya hal tersebut jika memang kita nanti sudah masuk ke dalam lingkaran tersebut. Seperti itu ya, dengan nantinya juga kita terus mengedukasi lewat bisa pengajian dengan banyak seminar-seminar terkait hal tersebut. Tapi kalau dari segi nanti mungkin kalau tidak anggota dewan, formula apa yang akan diberikan kepada masyarakat? Kalau misalkan seandainya, karena kan di sana itu dewan itu memiliki yang namanya pokil Pak, atau pokok pikiran atau aspirasi. Nah, kalau seandainya nanti ini bisa terwujud, apa kira-kira yang akan membuat terobosan agar rentenir itu bisa hilang dengan dana pokil tersebut? Ya aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum ya harus berjalan beriringan Pak. Kita harus berjalan bersama-sama, semuanya beriringan berjalan ya untuk memerangi hal tersebut ya. Jadi kita nanti dari perwakilan rakyat ya bersama-sama menjadi prioritas ya. Nah, oke. Kalau boleh tahu nih, ini kan ada 3 potensi wilayah yang menjadi sasaran kita. Nah, untuk menumbuh kembangkan perekonomian dan lain sebagainya dari 3 kecamatan Lembang, Cisarua dan Parompong, apa kira-kira menurut pandangan Pak Bachtiar potensi apa yang bisa digali lebih kuat untuk memperkuat ekonomi? Sebetulnya setiap daerah dari Dapil 3 ini, Cisarua, Palembang, Parompong punya karakteristik ya Pak ya. Kita tahu kalau di Lembang sudah terkenal dengan pariwisatanya Pak. Kalau dengan di Parompong mungkin kita dengan peternakan dan pertanian. Dan Cisarua pun ada karakteristik tersendirinya. Ya kita mungkin bisa memaksimalkan, apalagi sekarang setelah pasca pandemi, untuk meningkatkan ekonomi daerah ya kita guide semua masyarakat yang ingin melaksanakan UMKM yang sudah mempunyai usaha
dari rumahnya masing-masing, kita permudah izinnya dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan modal dan lain sebagainya. Ya, dari masyarakat sehingga mempunyai penghasilan. Oke, seoptimis apa nih Pak ketika Bapak mencalonkan dewan dan bisa dipilih oleh masyarakat? Insya Allah saya sangat optimis karena memang dari tadi masyarakat sudah banyak yang mendukung saya, mendorong untuk bisa naik ke kursi Dewan Perwakilan Rakyat ini. Ya, intinya saya harus menjaga amanah dari rakyat tersebut. Untuk bisa menjaga amanah tersebut, bagaimana mengayomi masyarakat sebaik mungkin ke depan. Jadi insya Allah lah Pak. Optimis ya. Amin. Nah pemirsa, tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Bahtiar ini memang tidak cukup beralasan. Karena tadi dengan hadirnya beliau itu bukan artinya dia mencalonkan, tetapi dia didorong oleh para tokoh masyarakat, khususnya yang ada di Dapil 3 ini, agar bisa mewujudkan apa yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Karena mungkin sampai detik ini belum pernah ada anggota DPRD yang berdomisili di wilayah Cihanjuang Rahayu sehingga menjadi sebuah kekuatan. Nah, oke, Pak, nih kita kembali lagi kepada pokok persoalan. Nah, tadi kan sudah disampaikan Mas. Kalau boleh tahu Pak, visi dan misi yang ada atau yang terbenak dalam pikiran Pak Bahtiar agar masyarakat itu mengetahui ini visi dan misinya. Apa kira-kira Pak? Ya, visi misinya saya belum kepikiran Pak. Cut dulu. Ya, silakan Pak. Untuk visi misi saya, yang pertama kali ketika ingin menjabat atau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, itu adalah menjadi telinga masyarakat, menjadi tubuh masyarakat yang nantinya memang aspirasi dari masyarakat harus kita sampaikan di ranah atas, bagaimana itu nantinya akan berkesinambungan ke dalam pembangunan di daerah. Seperti itu, karena yang mau tidak mau pemerintah ataupun DPRD tersebut adalah sebagai pengayom masyarakat. Seperti itu. Nanti kedepannya semoga dari hal tersebut misinya nanti kedepannya baik dari secara ranah ekonomi, secara ranah keagamaan, ranah sosial, ranah kesejahteraan masyarakat semoga bisa lebih baik ke depannya. Amin. Nah, oke, sebelum kita pungkas perbincangan ini, barangkali Bapak bisa menyampaikan kepada warga masyarakat tentang rencana, terutama mungkin doa restu dari orang tua maupun dari warga masyarakat yang akan mendorong kita menjadi wakil rakyat. Silakan Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sebelumnya untuk kepercayaan seluruh masyarakat yang sudah mendukung saya, khususnya untuk mencalonkan diri di pemilihan perwakilan rakyat 2024 nanti Bapak. Saya mohon doa dan restunya kepada seluruh masyarakat agar saya bisa mengemban amanah ini ke depannya. Kemudian juga tak lupa nanti untuk 2024 untuk bisa memilih saya tentunya untuk bisa menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi perwakilan aspirasi masyarakat semuanya. Nah, oke pemirsa, wawancara eksklusif tadi mengartikan bahwa kita ini akan bersinergi dengan masyarakat. Betul. Tentunya kehadiran dewan-dewan yang baru, kehadiran dewan-dewan yang bermuncul dengan wajah baru, dengan memakai perahu masing-masing partai, ini akan mewarnai Kabupaten Bandung Barat lebih maju ke depan. Saya Yayat Wawor beserta Pak Bahtiar sebagai narasumber mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga hari ini dan ke depan kita semakin baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.